Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Trisno di Cirebon. Mas Trisno menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2007 silam. Jadi pada saat itu Mas Trisno berdagang, belum menikah, dan dia coba peruntungan begitu dengan cara berdagang bubur kacang hijau keliling. Nah, jualannya Mas Trisno sendiri itu sengaja memilih malam. Malam hari karena apa? Kalau orang jualan kacang hijau siang hari itu banyak. Sementara Mas Trisno jualannya itu keliling pakai gerobak didorong begini. Dan ya memang fokusnya itu sengaja aku dagangnya malam karena kalau malam mungkin banyak orang lapar, ada orang lagi nongkrong-nongkrong, lagi begadang atau apa, itu target marketku, pikirnya si Mas Trisno. Mulailah jualan bubur kacang hijau tersebut keliling dari satu kampung ke kampung yang lain. Dan alhamdulillah, kata Mas Trisno, dagangannya itu berjalan lumayan cukup lancar. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo dulu sebentar bawang goreng Nyai Wiji yang ada di sebelah saya ini. Bawang goreng renyah, kriuk, minyaknya sedikit. Ya, untuk kawan-kawan yang berminat nanti bisa didapatkan di Shopee, di Tokopedia, atau channel yang lainnya. Untuk detailnya itu ada di deskripsi di bawah video ini. Selain itu, untuk kawan-kawan yang pengen mendengarkan cerita dulu, lapak horor yang lama, sekarang udah mulai bisa diakses. Kita upload secara rutin di Facebook-nya Riam Biru, Facebook page-nya Riam Biru. Nanti juga ada di deskripsi di bawah ini. Udah, itu aja. Terima kasih kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun di masa transisi ini. Terima kasih banyak. Baik, kita lanjut cerita dari Mas Trisno tadi. Mas Trisno pun berdagang keliling seperti itu. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, dan seterusnya itu baik-baik saja. Sebenarnya sampai bertahun-tahun begitu ya, Mas Trisno berdagang bubur kacang hijau masih berjalan. Cuman ada satu momen di mana waktu itu Mas Trisno mengalami sesuatu yang horor. Sebenarnya juga dia mengalami kejadian horor itu lumayan cukup banyak. Jadi nggak cuman sekali doang, tapi beberapa kali, karena memang dagangnya itu malam ya. Dia sendiri itu berangkat jam 4 sore, nanti pulang itu bisa jam 1, jam 2 pagi, sehabisnya lah. Kalau memang nggak habis, ya udah jam 2 pagi itu mulai perjalanan pulang balik ke rumahnya tadi. Ini pada suatu hari, Mas Trisno mengalami kejadian horor ini. Nah, dia dagang gitu kan, seperti biasa. Bubur kayak gitu, cuman ting 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 pakai mangkoknya itu. Beberapa orang juga udah tahu, udah ada beberapa pelanggan misalkan di kampung tersebut gitu ya. Itu udah ada beberapa pelanggan, ada yang setiap hari beli, ada yang enggak juga beberapa hari sekali. Tapi lumayan lah ngelayanin gitu ya. Jalanlah malam itu Mas Trisno dan dia melewati sebuah rumah. Di depan rumah tersebut berdiri seorang bapak-bapak. Ada bapak-bapak dipakein sarung begini, pakai bajunya apa nggak kelihatan. Nah, itu di depan rumah tersebut, Mas Trisno, ada bapak-bapak gitu kan. Dari kejauhan itu mulai mendekat ke sana. Dan begitu tiba di deket si bapak tadi, Mas Trisno menawarkan, "Pak, bubur kacang hijau, Pak, bubur kacang hijau." Nah, si bapak itu tuh manggut-manggut begini, seolah-olah iya gitu ya. Mas Trisno pun berhenti di depannya. "Bubur, Pak," diulangi lagi sama si bapak. Iya, kata si bapak tadi ya. Dan Mas Trisno langsung pede aja. Ini dibuka dandangnya. Dan si bapak ini Mas Trisno tuh baru ngelihat. Jadi nggak tahu ini siapa. Kemungkinan yang punya rumah ini, yang punya rumah ini juga belum pernah sekalipun beli bubur kacang hijaunya Mas Trisno. Dia buka dandang, mulai diambil, masukin ke mangkok gitu ya. Giliran mau dikasih, si bapak itu tuh cuman diem aja begini, ngeliatin Mas Trisno. Mukanya normal gitu, tapi memang agak sedikit hitam gitu ya. Kulitnya itu warnanya warna gelap. Bapak itu diem aja. Mas Trisno kan begini sama tatakannya ya, mangkoknya.
ini Pak buburnya Pak. Si bapak diem aja. Mas Trisno kan bingung, loh kok si bapak ini diem aja, apa mau dibungkus Pak? Bapaknya malah begini, malah apa sih ya, begitulah. Bapaknya itu malah gedek gitu. Loh gak mau. Terus gimana Pak, ini Pak buburnya Pak, Bapak tadi beli kan, ngangguk lagi begini. Geleng ya, bukan gedek, geleng maksudnya. Nah setelah itu Mas Trisno, ini Pak buburnya. Nah saat ini Pak buburnya, si bapak itu tuh apa? Buka mulutnya begini. Mas Trisno kan bingung. Maksudnya gimana kok buka mulut? Minta disuapin atau gimana? Si mulut itu pertama buka normal. Mas Trisno kan bingung, ini aku harus gimana, apa minta disuapin atau apa? Itu kan ada beberapa detik jeda berpikir gitu ya, mau ngambil keputusan. Ini si bapak itu mintanya apa sih? Mulutnya itu tambah lebar, itu sampai sejengkal tangannya si Mas Trisno. Mulut itu tuh panjang banget, nganga begitu di depannya Mas Trisno. Ya Mas Trisno, ini maksudnya gimana? Ditaruh lagi buburnya. Mas Trisno pun jalan ke sana. Nah si bapak, begitu Mas Trisno jalan, si bapak itu tuh mulutnya tak tak tak, dari buka tutup itu kenceng banget, mirip kayak batu yang dibentak-bentakin begitu loh. Suaranya sekencang itu, sekeras itu, plak 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 plak. Mas Trisno pun buru-buru ke sana, agak dipercepat. Itu sambil istighfar, sambil baca doa-doa sebisa dia. Itu siapa ya, itu siapa. Nah akhirnya tibalah di sebuah rumah yang memang ada orang. Dan waktu itu belum terlalu malam, baru sekitar jam 10-an. Di rumah tersebut ada beberapa orang di sana. Ada beberapa bapak-bapak, sama ada ibu dan beberapa anaknya. Kayak lagi duduk di tikaran, di teras rumah, lampu depan dimatikan. Ya mungkin mereka lagi menikmati malam atau gimana ya. Mas Trisno lewat di sana agak buru-buru, itu dipanggil, bubur mas, gitu. Mas Trisno pun berhenti, udah kelewatan rumahnya, terus mundur lagi. Nah si bapak tadi nanya, kenapa mas buru-buru banget, katanya begitu. Ini Pak, bubur Pak. Mas Trisno nggak menjawab dulu gitu ya. Bapak mau pesan bubur Pak? Iya saya pesan bubur. Loh mas, itu punya siapa mas? Jadi ada di gerobaknya, ini yang udah dibikin gitu. Kata Mas Trisno, Pak, itu nanti tak bikinin dulu ya Pak, tak bikinin. Iya boleh. Akhirnya dibikinin sama Mas Trisno. Pesan berapa Pak? Pesan 3 gitu. Alhamdulillah lumayan, 3 mangkok dipesan. Akhirnya ditaruh di situ. Nah si bapak-bapak tadi yang memesan, dia itu nggak makan. Tapi buat orang-orang yang ada di situ itu nanya-nanya, kenapa mas ini mangkoknya mas tumpah-tumpah begitu mas? Itu Pak, tadi di rumah sana Pak. Rumah sana yang mana gitu kan? Kenapa sampean digangguin atau gimana? Iya Pak, saya itu ngelihat, nggak tahu Pak itu orang atau itu setan. Diceritakan lagi kan sama Mas Trisno, orang, ya memang dia nggak bilang beli Pak, cuman saya tawarin kan dia ngangguk. Saya berhenti Pak, tak bikinin ini buburnya. Giliran udah selesai, bapaknya itu nggak tahu, mulutnya tuh nganga begitu, mulutnya lebar banget. Mungkin minta disuapin kali ya Pak. Ya saya takut Pak, itu nggak tahu itu apa. Rumah yang sebelah mana sih Mas? Nah, yang sebelah situ, bapaknya mungkin penasaran. Ayo tunjukin yang mana rumahnya. Pak takut Pak, nanti masih ada itu. Udah nggak usah takut, kata si bapak. Nah belakangan si bapak tadi itu adalah seorang RT di situ, di daerah tersebut. Oh saya RT sini mas. Oh bapak RT-nya, ya Pak, di mana, tunjukin. Akhirnya ditunjukin ke sana. Itu Pak, rumah yang itu Pak. Nah lah ya udah, yuk balik lagi, kata si Pak RT-nya begitu. Balik lagi lah Mas Trisno ke gerobak sana. Lanjut ngobrol mas. Itu tuh rumah kosong, katanya begitu. Rumah kosong Pak? Iya rumah kosong. Udah lama, sekitar 5 atau 6 tahun itu ditinggalin sama yang punya. Nah si bapaknya sendiri, ya nggak tahu sih, ini saya juga kan nggak ngelihat sendiri. Itu pernah terjadi tragedi di sana mas. Loh tragedi apa Pak? Jadi ya bapaknya kan kayak mengalami gangguan jiwa dan lumayan cukup parah mas. Itu lumayan cukup mengganggu, dan ya saya sebagai RT juga waktu itu, ini saya periode kedua mas, saya itu sempat direpotkan ya, kadang ngamuk kayak gitu. Akhirnya ya warga pun ngasih saran ke keluarga, udahlah mending dibawa ke sana, ke dinas sosial, atau kalau enggak
di rumah lah diamankan ya, intinya seperti itu. Akhirnya memang benar sama keluarganya diamankan. Nah, selama diamankan tersebut, ini nggak tahu ya diamankannya itu diikat atau dikurung dalam ruangan biar nggak kemana-mana atau gimana. Selalu teriak-teriak, lapar, lapar. Kayak gitu, orang yang meminta makan lah, sering terdengar semacam itu. Sama Pak RT kan akhirnya didatengin lagi keluarga tersebut dan katanya udah dikasih makan. Dan bahkan ditunjukin, ini Pak RT, ini tuh udah habis makanannya. Dan ya minta terus Pak, minta makan terus, itu kayak gitu tuh Pak. Dilihat si bapak tadi memang mulutnya itu ngangak terus kayak orang yang memang masih lapar. Pak RT datang pun kayak gitu. Makan, Pak RT, makan. Masih kenal sama Pak RT. Itu bilangnya makan-makan terus dan akhirnya udah Bu coba dikasih lagi gitu. Akhirnya diambilin sama keluarganya, disuapin sama Pak RT. Itu makan kayak nggak dikunyah katanya, cuman hap lep masuk begitu aja. Minum. Akhirnya dikasih minum kan. Itu pun minum cepet banget, glek. Udah selesai, udah habis sama Pak RT itu satu piring dan lumayan cukup banyak porsinya. Tapi begitu habis, itu lagi, Pak RT, makan lagi Pak RT, sambil nganga-nganga seperti itu kata si Pak RT-nya. Terus ya udah ini, aduh kalau kayak gini sih aku nggak ngerti kata si Pak RT. Udahlah saya permisi dulu, akhirnya ditinggalin sama si Pak RT. Itu kejadiannya tuh kayak gitu, itu yang saya itu melihat langsung gitu ya, kalau si bapak tersebut mengalami hal semacam itu. Dia akhirnya apa? Dari pihak keluarga pun yang ngomong seperti itu, dikasih makan sebanyak apapun, itu ndak pernah kenyang. Dia akan meminta terus setiap jam, setiap waktu, sampai akhirnya ya warga itu udah mulai melupakan gitu ya. Warga udah mulai melupakan apa yang terjadi dengan bapak itu, kayak ya tahu di rumah tersebut itu ada orang yang sedang mengalami gangguan jiwa. Tapi di satu sisi toh itu nggak mengganggu warga yang lain. Jadi warga pun ya mulai sibuk dengan diri sendiri, udah nggak ngomongin masalah hal tersebut. Itu udah lewat sampai tiba-tiba ada satu kabar yang mengejutkan. Kalau bapak tersebut itu meninggal dan ya saya sendiri kan ikut ngelayat ke sana, memang ngelihat kondisi si bapak tadi itu kasihan, badannya itu kurus banget. Dan ya saya sempat nanya-nanya gitu kan sama keluarganya, ini gimana Pak RT? Ini tuh kami masih terus Pak RT ngasih makan, cuman ya kami ngasih makannya wajar lah seumumnya orang makan, pagi, siang, sama malam Pak RT. Dan porsinya itu selalu porsi besar, tapi nggak tahu bapak kok seperti itu terus ya gitu. Dan memang jaraknya itu nggak lama ya, antara pertama kali bapak tadi mengalami gangguan kejiwaan tadi sampai meninggal itu jaraknya paling 2 atau 3 minggu. Jaraknya itu lumayan cukup cepat. Makannya banyak tapi seolah-olah kayak orang yang nggak pernah dikasih makan. Itu sudah akhirnya ya dimakamkan dan sebagainya, acara pun selesai. Nah, 1 minggu setelah si bapak tadi meninggal, ini kan pada datang tuh acara tahlilan dan sebagainya kayak gitu. Ini dari pihak keluarga itu sempat cerita ke saya, kata si Pak RT. Ini si Mas bubur kacang hijaunya ini, aduh namanya siapa tadi ya? Lupa lagi. Tak ganti namanya ya. Mas Santo aja wis. Nanti biasanya keinget lagi. Nah, ini pihak keluarga cerita sama Pak RT. Jadi Pak RT, kami itu bingung Pak RT, apa yang sebenarnya terjadi? Loh, bingung kenapa? Oh, Mas Trisno penjualnya ya. Nggak jadi, namanya Sutrisno Suyanto gitu. Jadi namanya itulah. Nah, ini namanya Mas Trisno ya. Ini si keluarga itu cerita sama Pak RT. Kami itu nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi Pak RT. Apa? Memang apa? Ada apa? Itu di kamar yang biasa buat ngurung bapak itu, di sana sering kedengeran Pak RT. Kedengeran apa? Ya ada gelutak-gelutuk di dalam situ, di dalam kamar. Padahal kan ya kamar itu kosong, kami itu nggak ada yang berani nempatin Pak RT. Terus gimana? Ya itu pas anak saya iseng masuk ke situ, ada bapak Pak RT di sana. Masa kan bapak udah meninggal? Ya nggak tahu Pak RT, punya ada di situ di pojokan.
itu diem aja, cuman mulutnya itu nganga Pak RT, kayak orang yang minta makan, katanya begitu. Sebenarnya apa yang terjadi ya Pak ya sama bapak kami ini, kenapa ya kok bisa seperti itu? Pak RT juga nggak ada jawaban waktu itu. Saya yang nggak ngerti, saya nggak tahu masalah-masalah pribadinya segala macam, saya itu nggak ngerti. Dan sampai akhirnya ya karena hal tersebut ternyata nyebar keluar, dan hal itu menjadi semacam teror tersendiri. Katanya si bapak tersebut gentayangan, dia itu, saya sendiri tuh nggak pernah ngalamin Mas. Ini catat ya Mas, kata Pak RT. Saya itu nggak pernah mengalami langsung. Saya cuma dapat laporan dari warga. Padahal rumah kita deket ya. Ini Pak RT sama yang Bapak tadi itu deket. Cuman saya nggak pernah ngalamin. Nah ini menurut warga itu banyak pengaduan. Pak RT, rumah saya itu diketokin Pak RT. Wah iya Pak RT, saya diketokin malah saya ngelihat. Ada yang bilang begitu, diketokin malam-malam jam 11. Pokoknya rame-ramenya itu jam 11 sampai jam 1 pagi gitu. Itu diketokin, nanti begitu dibuka atau dilihat dari jendela, itu nggak ada. Tapi begitu dibuka, ternyata itu si bapak tadi mulutnya itu nganga kayak minta makan dan badannya itu membungkuk begini, kata si Pak RT-nya. Loh kok serem kayak gitu Pak? Ya dari situ akhirnya saya pun sebagai RT gitu ya, akhirnya terpaksa turun. Ini gimana ya, saya pun nyari Mas orang-orang yang ngakunya ngerti lah, ngakunya pinter atau apa gitu. Saya cari ada beberapa, di kampung ini juga ada beberapa. Ya hasilnya nihil, mereka itu gak ada yang bisa menjelaskan atau apa, bilangnya itu cuman ngilmu begitu doang, tapi kok nggak ada jawaban. Ini biar nggak seperti ini tuh gimana, kata mereka. Ini udah diamanin, ini udah ditangkep dan sebagainya, tenang aja dia nggak bakal gentayangan, itu bilangnya seperti itu. Tapi keesokan harinya saya udah ngomongin ke warga, tenang bapak sama ibu, ini udah diberesin gitu, itu bukan bapak yang itu. Saya ngasih penjelasan seperti itu tuh, udah tahu setan yang lain yang nyerupain kayak si bapak. Jadi dan ini udah ditangkap, katanya begitu kan. Ya kata si orang pinternya begitu, saya bilangnya begitu Mas. Nah akhirnya sudah, besokan paginya masih ada laporan. Apaan Pak RT, semalam rumah saya didatengin Pak RT, anak saya tuh girap-girap. Dikiranya tuh bapaknya, dan waktu itu tuh masih sore sekitar jam 9, anaknya tuh belum tidur. Ada yang ngetok-ngetok, dikirain bapaknya pulang, langsung ke depan dibuka. Ternyata itu si bapak itu lagi ngangak minta makan. Ya anak saya kayak gitu Pak RT, nangis kejer-kejer. Nah itulah, gak ada yang berhasil. Sampai akhirnya ini sudah nyoba gitu kan banyak orang, dan akhirnya saya nyerah juga gitu lah. Aduh kalau kayak gini terus saya yang bakalan capek atau apa, toh saya juga nggak pernah didatengin, gimana caranya gitu ya. Ya udah saya bilang ke warga, udah bapak ibu ini mending dilawan aja, kalau enggak yuk kita bikin ronda gitu atau apa ya. Ya udah setuju. Akhirnya dibikinlah ronda. Nah semenjak ronda itu dibikin, alhamdulillah Mas, nggak ada laporan ke saya masalah itu tadi. Akhirnya makin disetujuin, ronda itu pun makin besar, makin banyak bapak-bapak yang mau pada ikut. Udahlah, ronda itu berjalan sampai akhirnya ya karena mungkin bosen atau apa gitu ya, dan lingkungan ini juga termasuk alhamdulillah yang aman, gak terjadi apa-apa. Ya mereka pada bosen, pada males sendiri, apalagi waktu itu musim penghujan, itu udah yang datang cuma 2-3 orang gitu, tapi lumayan lah. Sampai akhirnya keluarga dari rumah tersebut yang tinggal di sana itu memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah. Jadi setiap malam, ternyata ini saya juga baru dengar dari mereka sebelum pergi gitu ya. Setiap malam suara-suara teriakan yang tadinya gelutuk-gelutuk itu di dalam rumah, gelotakan itu, suara ribut-ribut di dalam kamar, kali ini tuh suara itu menjadi suara teriakan, minta makan. Bahkan orang-orang di rumah tersebut termasuk istrinya, termasuk anaknya, itu suka tiba-tiba lagi tidur misalkan, itu suka dibangunin sama sosok yang mirip seperti almarhum suami atau bapak mereka itu ya.
Itu kayak gitu langsung minta makan dan mukanya itu serem banget katanya. Dan ya sudah, setelah itu mereka karena merasa nggak kuat, akhirnya pergi meninggalkan rumah tersebut, Mas. Gitu Mas ceritanya gitu. Dan sampean tadi ngelihat, iya Pak RT, saya itu ngelihat beneran. Makan buburnya udah pada selesai. Saya mohon izin ngopi dulu. Kopi hitam tanpa gula. Mantap. Bubur selesai, akhirnya kan diambilin mangkoknya. Mas Trisno kan merasa harus berjalan kan. Ini dia lagi dagang. Ini untung dapat cerita itu sembari berhenti. Akhirnya Mas Trisno pun melanjutkan perjalanan. Kali ini tuh takut dia. Setelah mendengarkan cerita tersebut, waduh, ini nanti di jalan gimana ya? Ngebayangin gitu ya. Orang seperti itu, kalau misal ngikutin, Mas Trisno tuh mulai waspada. Mana ke depan sana sepi lagi. Oh sudah, di ini terus ting 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 kayak gitu terus ya. Ting 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 ting. Bubur gitu. Bubur kacang hijau. Memecah keheningan malam. Lanjut ke sana, alhamdulillah ada yang beli dan seterusnya. Nah, ini giliran pulangnya. Udah sekitar 1:30. Bubur pun udah habis lah hitungannya gitu ya. Itu udah habis. Kalaupun mau ada yang beli itu bisa 1 atau 2 mangkok lagi. Tapi menurut Mas Trisno, udahlah habis ini di rumah nanti tak makan sendiri sebelum tidur. Pulanglah Mas Trisno kan. Nah begitu pulang, dia itu melihat ada sesuatu yang berdiri. Ada sesuatu yang tiduran di tengah jalan di sana. Aduh itu apa lagi kata si Mas Trisno, itu apa lagi ya. Itu sosok pocong lagi tiduran di tengah jalan. Dan ya Mas Trisno ya nggak berani, ini aku harus gimana ini. Masa muter, kalau muter aku lewat kampung tadi lagi. Lah ketemu si bapak yang itu, yang ngangak tadi ya. Lewat ke sini di depan itu, jaraknya masih jauh, sekitar 30-40 meter di depannya Mas Trisno. Dan itu sepi, itu kebun. Ada rumah tapi di situ banyak pohonan gitu, ada pohon bambu dan sebagainya. Nah ini Mas Trisno pun akhirnya berhenti di situ, kayak kuat-kuatan. Ini aku mau pulang, aku mau lanjut ke sana. Ini gimana ya caranya ya? Aku udah nekat aja karena apa? Sosok pocong tadi itu nggak berdiri. Giliran Mas Trisno mendekat ke arah gerobak lagi, si pocong itu berdiri, dep begini, dan dia itu langsung terbang ke depan sana, nggak lompat tuk gitu, nggak, dia itu langsung slep, wes, ngilang ke arah kebonan di situ. Nah, alhamdulillah udah pergi. Mas Trisno pun lanjut lagi jalan, tapi kali ini tuh lebih cepat jalannya. Ya pikirnya, udah aku pengen buru-buru sampai rumah, ini jarakku masih lumayan cukup jauh, sebenarnya nggak jauh-jauh banget sih. Hitungan ratus meter lah ke tempatnya si itu tadi. Jalan ke sana, nah ini udah di dekat rumah. Rumahnya Mas Trisno itu rumah kecil, samping kanan kirinya itu tanah kosong, bersih, depannya tanah kosong. Ini kalau siang atau sore, suka buat main anak-anak, main bola, tapi bolanya itu pakai bola plastik, lapangan-lapangan kecil gitu ya. Itu lumayan rame. Malam hari, beda lagi, gelap gitu yang ada di situ. Rumahnya Mas Trisno kelihatan, rumah kecil dengan lampu teras yang nggak terlalu terang tersebut. Dari kejauhan mau masuk ke arah kebun situ, kebun pekarangannya si Mas Trisno tadi, dia melihat ada seseorang lagi duduk di sana. Dan orang tersebut itu adalah orang yang ditemui Mas Trisno, itu adalah bapak-bapak yang minta disuapin tadi. Mas Trisno pun duduk di sana, nggak berani melanjutkan ke rumahnya. Ini kok bisa seperti ini maksudnya tuh apa sih bapak itu kok berdiri di sana, dia tuh mau ngapain, apa urusannya sama aku atau gimana. Dan akhirnya karena Mas Trisno itu tadi, ya aku udah sampai rumah, aku harus pulang ke sana, atau si bapak itu cuma diem aja duduk nggak bergerak sedikit pun. Mas Trisno pun memberanikan diri, gerobaknya dideketin ke sana. Ini rumahku, ngapain aku takut. Dia masuk ke sana, diparkirin. Nah si bapak tadi, begitu Mas Trisno datang, dia itu berdiri, terus ngeliatin ke arah Mas Trisno, dia mulai membuka mulutnya. Mas Trisno inget, ini masih ada 1-2 porsi bubur, dibikinin sama Mas Trisno kan. Itu disuapin bener-bener, wah
dimasukin ke sana ke mulutnya si bapak itu sampai 2 mangkok yang 1,5 lebih itu habis sama si bapak tadi. Nah setelah habis si Mas Trisno pun bilang, ini udah habis Pak, ini udah habis itu. Udah, saya mau masuk dulu. Mas Trisno pun pergi meninggalkan si bapak tersebut masuk ke dalam rumah. Nah, nggak keluar-keluar lagi, itu biarinlah gerobak sampai pagi baru tak beresin. Tidur kan Mas Trisno, bersih-bersih, nggak cerita ke istri atau apa, nanti mereka takut. Cuman waspada dulu. Ini, nah sekitar jam 3 pagi baru Mas Trisno tidur. Tidur, keesokan paginya bangun, dibangunin sama istrinya. Pagi-pagi jam 6, istrinya itu keluar rumah dan kaget di situ. Bangunin, Mas. Iya, kenapa? Mas, bangun dulu sebentar, kata istrinya. Iya, kenapa dek, ada apa? Mas, itu di depan yang buangin sisa bubur kayak gitu di teras itu siapa Mas? Hah? Buangin sisa bubur gimana? Kata si Mas Trisno. Itu Mas, coba lihat. Akhirnya Mas Trisno pun ya terpaksa bangun nengokin ke arah depan sana. Lah, di terasnya itu banyak tumpahan bubur. Lah, kok buburnya tumpah begini? Iya Mas, ini gimana? Itu gerobak kamu belum diberesin tadi malam, ditaruhnya di situ bukan samping rumah. Terus kok ada kayak gini? Kok dibuangnya di sini sisanya Mas? Kan nanti lengket itu disemutin kan kayak gitu. Iya, nah di situ Mas Trisno cerita sama istrinya tadi kemarin malam itu begini, jadi buburnya itu tak suapin, mungkin ya namanya setan kali ya dek ya, pikirnya si Mas Trisno. Ini ngepos gitu dan jatuh ke sini kali ya. Mas, itu beneran Mas? Iya beneran, tadi malam itu nungguin di sini. Nggak tahu, mungkin Mas lagi keliling, dia duduk di sini kali. Mas Trisno salah cerita ke istrinya. Akhirnya, Mas, nanti malam libur aja, kata si istrinya. Loh, kenapa libur? Apa enggak sayang? Pokoknya aku enggak mau sendirian di rumah. Lah kok gitu? Yes, pokoknya nanti malam libur, kata si istrinya malah begitu. Dan Mas Trisno, ya wis lah kalau kayak gitu. Tapi enggak apa-apa ya, ini kan kamu yang nyuruh libur. Jadi nanti Mas nggak bisa ngasih duit. Udah enggak apa-apa Mas, ini masih ada, kata si istrinya. Pokoknya nanti malam kamu libur dulu. Aku enggak mau tinggal di rumah sendirian. Akhirnya sudah, sorry, ini tak ralat gitu ya. Tadi kalau nggak salah di awal itu Mas Trisno itu belum menikah gitu ya. Nah, setelah jualan bubur itu kemudian dia udah menikah dan waktu itu memang belum punya anak. Dia itu masih tinggal sama istrinya doang, kayak pengantin baru tapi nggak baru-baru banget lah di situ. Nah, itu rumah itu juga rumah warisan dari istrinya tersebut. Nah, udah kayak gitu Mas Trisno pun akhirnya libur, baru keesokan harinya jalan lagi. Nah, saat jalan lagi ketemu sama Pak RT. Cerita sama Pak RT begini. Dan alhamdulillah setelah itu udah nggak ada gangguan lagi. Jadi intinya yang diyakini sama Mas Trisno, kalau misal dia minta nganga begitu, udah dikasih aja, biarpun itu jatuh ke tanah dikasih aja, nanti besok harinya itu nggak bakalan minta lagi. Tapi ya di antara semua pengalaman horor yang dialami oleh Mas Trisno, itu yang paling parah sih katanya, sampai ngedatengin ke rumah. Itu aja satu cerita yang datang dari Mas Trisno di Cirebon sana. Terima kasih banyak Mas Trisno atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru ini, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, juga kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, tak lupa terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah membeli bawang gorengnya wijinya juga terima kasih banyak. Sesuatu yang sederhana tapi sangat berharga buat kami. Terima kasih. Doa terbaik tetap dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.